ternyata kawan-kawan Ahmadiyah itu ya saudara-saudara Muslim kami, gitu loh. Muslim karena syahadatnya sama, hajinya bukan ke Parung, ke London juga enggak kan, hajinya juga ke Mekah. Salli ala nabiyyina salli ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa dalam acara podcast ahmadiyah.id. Sebuah podcast yang membahas tentang tema keagamaan, kemanusiaan, kebangsaan, dan isu-isu kekinian lainnya. Untuk membahas tema itu saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua narasumber yang sangat saya banggakan. Yang pertama adalah Kiai Haji Taslim Sahlan, Ketua FKUB Jawa Tengah. Dan yang kedua adalah Muhammad Isnur, Sarjana Hukum, Ketua YLBHI. Pertama saya ingin menyampaikan sebuah kebahagiaan dan terus terang sebuah kejujuran lah, bahwa Kang Isnur dengan Pak Kiai berkenan hadir di tempat ini karena memang tidak semua orang berkenan ke tempat ini. Karena faktanya di luaran sana masih saja ada yang mengatakan Ahmadiyah begini dan begitu. Jadi kita orang terpilih ya. Oleh karena itu memang ini sebuah hal yang istimewa. Tidak semua diundang juga di sini. Oleh karena ya jujur Pak, ini suatu hal yang mungkin buat para penonton, para pemirsa juga suatu hal yang mengagetkan. Kang Isnur berkenan hadir, Pak Kiai juga berkenan hadir jauh-jauh dari Semarang pula Pak ya. Dengan senang hati. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Bagaimana Pak Kiai bisa begitu dekat dengan Ahmadiyah? Sejarahnya bagaimana bisa kenal, bisa memiliki ruang perjumpaan, bahkan mungkin pergumulan juga dengan orang Ahmadiyah. Silakan Pak Kiai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya mengenal Ahmadiyah itu sudah lama. Sejak saya mendapatkan pelajaran agama dulu di SD. Saya masih ingat waktu itu guru agama menjelaskan bahwa ada aliran-aliran agama yang sesat, kemudian ada nabi-nabi palsu. Saya masih ingat ternyata Ahmadiyah termasuk. Di SD saya dulu. Udah begitu hilang saya sekolah sampai ke kuliah juga. Bahkan di pondok itu kami juga nyaris tidak mendengar Ahmadiyah itu. Saya kira sudah tidak ada. Nah, belakangan ternyata ada kasus-kasus intoleransi yang menimpa saudara-saudara saya Ahmadiyah. Nah, saya jadi tergugah nih. Itu yang tahun berapa Pak? Saya 2005 ya. 2005 itu di Parung kalau tidak salah ya. Betul. Nah, tapi udah begitu mendengar, mengikuti berita selesai sudah saya lama-lama tergelitik juga. Nah, suatu hari saya kebetulan ngisi acara di PCNU Kota Semarang. Kebetulan salah satu narasumber dari kawan persaudaraan lintas agama. Nah, pada sesi diskusi itu ternyata ada yang angkat tangan dari Ahmadiyah. Loh, saya kaget juga. Oh, Ahmadiyah masih ada. Oh, ini terus dalam hati, oh ini yang dibilang sesat itu ya. Akhirnya alhamdulillah saya bisa perkenalan dan saya memang berkeinginan untuk mengenal lebih jauh. Kawan yang hadir ada 2 orang kalau tidak salah, saya ingat, yaitu satu Maulana Syaifullah Ahmad Faruk, yang kedua Mas Anton Baskoro. Nah, singkat cerita akhirnya kita berkenalan, gayung bersambut, kawan-kawan Ahmadiyah ini berniat untuk silaturahmi ke tempat saya, ke rumah saya. Kemudian saya dengan senang hati menunggu kehadiran kawan-kawan Ahmadiyah ini. Waktu yang disepakati akhirnya kawan-kawan datang ini. Datang ke rumah. Alhamdulillah tidak hanya tangan kosong datang ke rumah, bawa buku-buku, bawa kitab. Yang saya masih ingat, ini katanya ada kitab lain. Dan
bla bla bla. Ya akhirnya itulah kami mulai mengenal lebih jauh kawan-kawan Ahmadiyah. Jadi sebuah awal yang sebetulnya tidak disengaja ya Pak Kiai ya. Nggak sengaja. Malah Tapi kemudian berlanjut Pak Kiai. Iya, berlanjut. Kalau Kang Isnur sendiri bagaimana Kang? Ya kalau masa-masa sekolah sama. Iya. Banyak buku-buku yang melakukan disinformasi lah kira-kira gitu. Ya itulah yang kita tahu semuanya ya. Betul. Tapi agak mulai kenal itu ketika kuliah. Dan saya pikir itu pertama dan terakhir di Indonesia ada seminar di kampus diskusi terbuka tentang Ahmadiyah di UIN Jakarta tahun berapa, 2002. Itu saya ingat nggak lama setelah di masa Gus Dur khalifahnya itu datang ditemui Gus Dur di istana. Jadi nggak lama gitu. Dan di 2002 itu diskusinya ya biasa aja. Maksudnya selayaknya diskusi ada pajangan-pajangan kitab tazkirah dan lain-lain di aula itu. Ada narasumber dari Ahmadiyahnya, dari beberapa tokoh agama yang lain, dan kita belajar secara akademik gitu. Dan dalam diskusi itu kita melihat it's something normal gitu. Ini suatu yang biasa tahu dalam tanda kutip ya pemahaman kami anak syariah gitu. Ya ini mazhab saja, ini semacam pembaharuan dalam kelompok keagamaan gitu. Jadi sama sekali tidak ada resistensi gitu. Nggak ada demonstrasi, nggak ada penolakan, nggak ada, dan itu terakhir. Saya pikir terakhir, dan itu yang ngadain BEM. Jadi BEM kami ngadain waktu itu dan menarik sekali. Jadi diskusi lancar, nggak ada sama sekali misalnya poster atau apa, nggak ada sama sekali. Jadi itu ya di situ klarifikasi pertama. Klarifikasi pertama tentang Ahmadiyah di forum itu gitu. Dan saya sebagai mahasiswa, sebagai pengurus BEM, akhirnya paham semua gitu. Dan saya tahu juga di fakultas itu di teman-teman di level mahasiswa banyak teman-teman yang Ahmadiyah. Dan biasa saja dalam perkelasan, dalam bahkan praktik ibadah gitu di musala biasa saja kita bersama-sama. Jadi sebenarnya kalau di kampus tuh lebih terbuka gitu. Ini mungkin bisa dibagi Kang, caranya bisa kok biasa aja itu gitu ya. Mungkin sebelum 2005 peristiwanya. Jadi belum ada move untuk melakukan tanda kutip penyebaran hoax dan lain-lain lah. Jadi forumnya forum akademis, forumnya forum klarifikasi gitu, dan dituduh sebagai dakwah untuk nyebarin dan lain-lain gitu. Jadi kita pernah pada suatu masa sebenarnya kehidupan tuh begitu harmonis, begitu tanda kutip enak untuk dinikmati sebagai sebuah perbedaan keyakinan, sikap itu tidak masalah gitu. Perbedaan penafsiran tidak masalah gitu. Itu di zaman yang ketika awal saya kuliah gitu. Kangen juga ya masa itu. Kangen banget ya. Setelah itu kita ngundang misalnya Kang Jalal Syiah, itu undang di kampus. Dan peminatnya sangat luar biasa besar, seperti yang Ahmadiyah sangat luar biasa besar. Yang hadir banyak, dan nggak ada tuh istilah demo atau apa gitu. Kampus pun waktu itu Pak Azumari Azra mendukung saja, tidak pernah ada gangguan gitu. Dan ketika naik-naiknya Leiden ya, sama juga, jadi biasa aja direspon seperti biasa gitu. Jadi itu nikmat sekali kehidupan keagamaan seperti itu gitu. Bahkan saya ikut pesantren di luar kampus gitu. Dan kita sering kali ada pelatihan, pertemuan rapat-rapat, itu ada gedung Ahmadiyah di Parung. Jadi kita pun berapa kali menggunakan gedung di Parung itu. Tahun berapa itu? 2002, 2004, 2005 itu masih. Jadi kita pelatihan di gedung itu. Memang ada gosipnya nanti direkam, disiarkan di London. Paling gitu doang ya. Tapi nggak apa-apa juga, kita kan mahasiswa senang-senang, apalagi kan dapat tempat latihan yang free. Dan kita yang mahasiswa muslim gitu ya, melihat suasana keagamaan di Parung itu ya sholat seperti biasa. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat gitu ya. Ya mungkin subuh nggak ada kunut, mungkin itu aja bedanya. Itu biasa. Saya pun dulu nggak ada kunut. Tapi kita bisa melihat ini klarifikasi kedua. Baik. Jadi klarifikasi kedua ketika teman-teman di kampus melihat kehidupan keagamaan di situ, bulan Ramadan ya puasa gitu. Azannya sama. Allahu Akbar juga kan gitu. Itu pengalaman kedua yang saya pikir ini tidak ada yang berbeda dari kehidupan kebiasaannya gitu. Baik. Syahadatnya sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebagai anak UIN, saya melihat, sebagai anak pesantren, saya melihat juga tidak ada perbedaan. Sama gitu. Memang ada foto-foto saja, foto-foto di mana ada misalnya tokoh-tokoh pimpinan ya, mungkin khalifah sebutannya Ahmadiyah. Betul. Pun sama juga di kelompok keagamaan yang lain, saya melihat foto-foto yang lain. Betul. Para pimpinan spiritualnya gitu. Itu hal yang wajar gitu. Itu biasa saja gitu. Itu yang klarifikasi yang kedua. Nah, entah apa nih
yang membimbing saya masuk LBH. Saya Kalabahu 2006 nggak lama setelah peristiwa Parung. Setelah peristiwa Parung, jadi pas di Kalabahu ditugaskan untuk investigasi ke Parung. Saya bilang ini investigasi ke tempat saya yang lama gitu. Dan memang teman-teman saya investigasi itu nanya-nanya lah kepada orang sekitar gitu. Banyak misinformasi yang tersebar gitu. Di sekitaran Di sekitarnya ini tempat haji loh atau Oh, apa iya, gitu. betul. Saya bilang enggak, itu bukan tempat haji, itu pertemuan tahunan. Kita kayak reuni aja, gitu-gitu. Dan saya tahu itu gathering gitu keluarga, dan itu bukan haji gitu. Itu kumpul semua keluarga aja dengerin ceramah-ceramah gitu. Oh, akhirnya kita laporan gitu. Dan pas masuk ke LBH ya berinteraksi lah, makin banyak gitu. Dengan perspektif yang makin tajam, Kang. Karena kalau dulu saya cuma pakai sisi keagamaan gitu ya, sebagai anak UIN yang melihat seperti itu, ketika masuk LBH saya pakai kacamata yang namanya hak asasi manusia, kebebasan beragama. Nah, dalam perjalanannya, karena mungkin anak UIN, entah anak apa gitu, dan juga saya suka isu kebebasan beragama, jadilah sering nangani kasus Ahmadiyah gitu. Kejadian penutupan masjid, penyegelan, pengesengan, bahkan yang kejadian di Cikesik gitu. Kejadian di mana-mana, ya saya yang sering disuruh tugas tuh situ gitu. Kasus yang pertama di mana, Kang? Masih ingat? Masih ingat di mana ya? Di Bandung apa nggak salah? Oh, Bandung ya. Bandung, Bekasi. Oh iya, Bekasi. Yang agak besar emang Cikesik itu kan sampai ke Wah, itu nanti kita bahas ya. Nah, itu yang spesial itu. Ya semakin lah kemudian saya memahami bagaimana konsep konstitusi kita gitu menjamin sebenarnya kan kemerdekaan beragama. Nah, itu jadi dipadulah kira-kira, nggak tahu ya sejarah sampai 2006 Kalabahu sampai sekarang 2022. Sampai sekarang 16 tahun di LBH terus bersama teman-teman. Jadi dalam luarnya udah hatam lah ya. Kalau Ahmadiyah mah ya, Kang ya. Iya, dan sampai sekarang, nah ini buku-buku ini saya sampai punya buku satu rak, Kang. Masya Allah. Satu rak itu nggak tahu entah apa, mungkin teman-teman pengen tabligh ke saya. Ngasih buku terus, bukunya banyak dan saya baca, misalnya ada buku Al-Quran dengan tafsirnya. Oh iya. Dan nggak pernah dikasih tazkirah, nggak pernah. Nggak ada ya? Nggak ada, buku-buku yang sangat kontemporer gitu, dan teorinya kuat, filsafatnya kuat. Iya. Dan layaknya buku-buku Islaman yang lain, saya melihatnya. Sangat menarik ya. Pak Kiai, dari perjumpaan awal tadi dengan Pak Saifullah, sama Mas Anton, kemudian datang ke rumah tanpa tangan kosong juga Pak ya, terjadilah silaturahim pertemanan. Iya. Atas dalam perjalanannya waktu, perspektif apa yang Bapak dapatkan, yang terbangun terkait Ahmadiyah itu sendiri? Iya, jadi jujur ya, jadi sekalipun saya memang tidak suka ikut pihak-pihak yang mudah menyesatkan orang. Saya memang kepingin tahu gitu kan. Sebenarnya kawan-kawan Ahmadiyah itu seperti apa kan begitu. Maka perjumpaan di rumah saya itu berlanjut. Saya berkeinginan untuk silaturahmi yang lebih luas sama dengan Kang Isnur tadi. Kami juga sampai ke Parung, sampai ke Parung. Hampir sama. Saya mau klarifikasi nih. Mau tabayun dengan teman-teman dia, bener nggak sih? Ya kalau bahasa teman-teman penelitian itu ya supaya empirik sensual lah. Saya melihat gitu kan, mengamati, bener nggak sih tadi seperti Kang Isnur cerita. Syahadatnya ini sama ndak? Nah, ini dia. Al-Qur'annya sama ndak? Sholatnya sama ndak? Kan gitu. Oh, saya 3 hari kan. Saya pikir, jangan-jangan andanya memang dirubah karena saya di sini. Ternyata 3 hari andanya juga sama. Saya ikut sholat, ya sama. Hanya subuh tadi memang tidak pakai kunut. Saya malah seneng saya jadi ada diskon. Ya kan, ada diskon. Nah, itulah yang kemudian membangun merubah keraguan saya bahwa ternyata kawan-kawan Ahmadiyah itu ya saudara-saudara Muslim kami, gitu loh. Muslim karena syahadatnya sama, hajinya bukan ke Parung, ke London juga enggak kan, hajinya juga ke Mekah. Nah itu saya posting di Facebook, jadi trending itu. Nah maka
ya viral juga kan. Viral juga. Nah terus kami bergaul dengan kawan-kawan Ahmadiyah ini luar biasa. Jadi maka saya berkesimpulan bahwa saudara-saudara saya yang Ahmadiyah itu bukan komunitas yang sesat, sebagaimana orang di luar bilang. Saya tidak tahu yang di luar bilang siapa ya. Tapi karena saya mau hadir, saya mau datang, menjumpai kawan-kawan saya, bersahabat, ngobrol seperti ini kan. Jadi ngobrol seperti ini kan enak. Artinya orang Jawa bilang ono rembuk dirembuk. Jadi apa sih kan? Apa artinya itu, Pak? Ternyata Ahmadiyah ini barang bagus kan. Oh, gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi perlu kita perkenalkan pada semua orang, jangan skeptis dulu, apalagi menjustifikasi yang ternyata tidak benar gitu kan. Ini kan membahayakan untuk diri saya sendiri. Saya mengklaim, teman saya sesat, ternyata enggak kan. Artinya gitu, Ahmadiyah 100% tulen Islam. 101% Islam. 101 tambah lagi Pak. Ya, saya tambah satu. Tambahin ya. Ya. Jadi ada cerita yang menarik nih di Parung nih. Cara saya investigasi lah ya. Saya ditunjukkan, ini alhamdulillah Pak Taslim. Ini anak-anak sedang menghafal Al-Quran. Oh, kelas tahfiz Quran. Ya, tahfiz. Beneran ini kesempatan saya. Alhamdulillah, yang ini sudah hafid berapa? Ini sudah 15 juz. Wah, luar biasa. Nah, kalau yang ini 20 juz Pak Taslim. Dan alhamdulillah ini sudah 30 juz. Oh, 30 juz. Berarti tinggal berapa juz lagi ya? Saya jangan-jangan Qurannya lain kan. Oh, ternyata sama. Juznya 30 juz. Ya sudah clear kan? Clear Pak. Ya, saya pulang. Sampai sekarang saya terus bergumul dengan teman-teman Ahmadiyah. Luar biasa. Ya. Kalau Kang Isnur sendiri Kang, terkait perspektif tadi, setelah melalui kajian bacaan, ketemu teman, bahkan pergumulan yang sangat kuat, berinteraksi yang sangat kuat, apa yang terbangun Kang? Perspektifnya? Yang terbangun sebenarnya kan itu bagian dari rahmat ya. Ya kan, perbedaan itu kan rahmat. Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan dan kita menikmati itu gitu. Itu habitus yang harus kita ikuti gitu, kita rayakan. Jadi ya saya semakin merayakan perbedaan, semakin merasakan kenikmatan bahwa ya begitu indah kehidupan kita gitu. Nah cuma caranya apa? Caranya kita ya bukan menjauhi, apalagi menjudge dan menyakiti. Caranya adalah mendalami, datang, belajar, dialog gitu. Gitu. Dan ya memang pada titik tertentu sebagai sebuah komunitas keagamaan kadang-kadang saya sendiri malu ya, dalam artinya gini, kan kalau kita yang nggak ada kajian-kajian yang rutin, TV-nya fokusnya yang nggak ada, kita nonton TV yang lain. Mereka ini kan nggak 24 jam nontonnya MTA. Sore ngaji gitu kan. Keren, terus tiap tahun ada refleksi, evaluasi 3-4 hari mereka duduk bersama, tahan 4-5 hari. Saya bilang di saya ada nggak ya kira-kira gitu. Jadi secara konteks pendalaman ya, secara konteks kenikmatan itu kadang-kadang saya cemburu kayak. Saya cemburu dengan mereka gitu kok. Ini ada komunitas yang bisa mengikat mereka itu lebih lurus, itu lebih terjaga konteksnya gitu. Nah, ketika saya lihat ternyata struktur mereka ini enak gitu. Kenapa ada khilafah gitu, kenapa ada dalam konteks Katolik ada paus gitu, itu jadi makin ini lebih on the track gitu. Kalau kita kan agak liar gitu kan. Yang satu sama lain dia berbeda, saling mengcounter, saling apa gitu. Nah mereka mungkin lebih rapi, lebih. Tapi memang menarik tadi terkait masalah perbedaan disikapi dengan sangat dewasa ya. Perbedaan sebuah perayaan rahmat tadi benar-benar kasih sayang, cinta kasih bersama. Saya pikir itu memang suatu hal yang menjadi teladan saya pikir Kang ya. Insyaallah luar biasa. Saya kembali ke Pak Kiai sekarang. Kalau tadi kan udah cerita masalah ngetes anak-anak tahfiz Pak ya. Nah, ada nggak Pak Kiai sebuah pengalaman yang sangat berkesan dalam pergumulan ini? Iya. Jadi senada dengan Kang Isnur ya, Gus Isnur ya. Gus Isnur. Ya. Saya sempat terpikir juga, wah nih keren ini. Jadi begini, saya ini bergaul dengan banyak kawan yang di NU, yang di Muhammadiyah, yang di LDII, yang di MTA, macam-macam, Majelis Tafsir Al-Quran. Ahmadiyah yang kawan baru saya ini.
dan semakin mesra ya. Alhamdulillah. Ini kawan-kawan Ahmadiyah ini mengelola konten keagamaan sangat rapi, sangat rapi, bukan tertutup, rapi. Kawan-kawan Ahmadiyah terbuka kok, ya sangat rapi. Misalnya seperti ini kita ngobrol dengan fasilitas teknologi yang keren. Soal mengelola komunitas atau mengelola jamaah, mengelola umat, ini juga keren. Mungkin kita punya kan, kita sama kan punya konsep sedekah, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Tapi kita kan rata-rata manual ya. Ini kawan-kawan keren, kawan-kawan Ahmadiyah itu sudah pakai sistem Auto debat. Iya, auto debat. Tinggal pencet nama, taslim, nomor bla bla bla. Masya Allah. Nah, ini kan barang bagus tadi yang saya jujur saja harus mau belajar, harus mau belajar yang seperti ini, dan ini luar biasa gitu. Lalu yang kedua, pergumulan-pergumulan di lapangan kami tidak hanya ngobrol soal ya keagamaan atau pandangan-pandangan keagamaan seperti ini, tapi sudah jauh melampaui itu soal kemanusiaan. Maulana Gumi saya bersama-sama dengan teman-teman Ahmadiyah, Gus Isnur juga menyentuh soal-soal kemanusiaan, bagi sembako, donor darah, donor mata, ini saya kalau donor mata ini saya baru menemukan di Ahmadiyah ini. Begitu. Nah, kita masuk ke air banjir juga bareng-bareng. Ini kan pergumulan-pergumulan yang tidak hanya lip service saja, tapi memang beginilah cara mengelola dan mengemas konten keagamaan menjadi perspektif yang tidak hanya hablum minallah, tapi hablum minannas. Apa yang dirisaukan gitu kan, ini kan menarik. Jadi dialog-dialog seperti ini saya kira dalam konteks kita saling belajar, saling memberi ruang gitu. Kalau memberi uang ya boleh lah, tapi kan lebih banyak memberi ruang kan begitu. Jadi ruang-ruang perjumpaan itu, ayolah kita mau ngobrol, mau ketemu, gitu kan. Banyak ngopi. Banyak ngopi memang betul Pak Kiai. Biar di mulut itu enak gitu kan. Iya, betul. Jadi ini sih yang masih banyak segudang. Bahkan saya dengan rela hati menjadi relawan salah satu institusi yang didirikan oleh Ahmadiyah, ini Humanity Force. Itu saya kemana-mana kampanye itu love for all, hatred for none itu. Ini menarik dan saya tidak segan-segan sering pakai kaos Humanity First. Saya begini saya bukan lihat juga tuh kayak videonya tuh ada. Postingan saya bukan karena hanya bentuk syukur, tapi supaya sering dikasih gitu. Itulah hebat ya. Gitu. Nah, sekarang Kang Isnur. Siap. Kang Isnur kan ini Gus apa Kang nih Pak enaknya Pak? Kalau dari performanya Gus. Oh Gus, Gus Isnur sekarang. Panggil akrabannya Kang. Kalau dari pakai udah gitu fatwa lah. Kita ikuti saja. Nah, tapi lisan saya Kang mulu nih Pak, susah ya. Sama Sunda kan Kang ya. Baik. Kang Isnur ini kan tadi dalam penjelasan di awal kerap bersama-sama kalangan Ahmadiyah dalam menyelesaikan kasus persekusi yang dihadapi di Bandung, Bekasi dan lain-lain. Yang agak besar tuh 2008, 9, 10 itu Kuningan. Manis luar saya ingat. Nah, dari semua pengalaman itu Kang, yang sangat berkesan yang mana Kang? Semuanya punya kesan masing-masing. Punya kesan masing-masing, tapi memang agak-agak tanda kutip lebih kondisinya agak mengkhawatirkan ya Cikesik. Cikesik itu karena ada yang meninggal dan sangat jauh lokasinya dari Jakarta, butuh 9 jam ke sana gitu. Dan masih banyak orang yang ketika kami masuk kita nggak tahu di mana lokasinya jadi pas kejadian hari Minggu teman-teman konpres langsung di Jakarta gitu. Yang saya terpikir adalah bagaimana teman-teman yang belum selamat di hutan itu gitu. Di kantor-kantor polisi di mana akhirnya ya udah saya putuskan udah kita berangkat yuk. Saya ajak kawan, siapa yang mesti nyetir? Yang penting saya butuh teman untuk nyetir kan, untuk evakuasi korban itu. Bawa nyetir, saya bawa kawan namanya Ijul dan Tommy ya kan. Saya udah capek nyetir Kang, hampir 2 hari nggak berhenti. Nyetir Jul. Dia nyetir baru 100 meter udah mau nabrak orang. Ternyata dia nggak bisa nyetir. Jadi dia 3 hari nyetir nggak diganti tuh. Kita ke kantor Polres,
Pandeglang, dan kan kita nggak bawa surat kuasa. Terus kita mau ketemu orang gimana caranya? Ya udah kita move, akhirnya bisa evakuasi teman-teman yang di Polres Pandeglang, bawa ke Serang gitu. Kita tembus ke Polsek Cikesiknya, ambil beberapa orang, bawa ke Pandeglang, bawa ke Serang. Dan itu kalau korbannya sih dimasukin ke rantis ya, kendaraan taktis gitu. Kalau kita pakai FPV doang, jadi kita khawatir juga Kiai, dilemparin batu lah apa. Itu kita masuk ke hari kedua ketiga itu ke lokasi. Dan itu panjang, bukan cuma evakuasi korban, bukan cuma mastiin mereka keluar semua gitu. Setelah itu adalah kriminalisasi. Jadi Pak Deden kan dikriminalisasi tuh. Jadi karena balancing mungkin mereka ditangkap-tangkepin para penyerang ini, mereka minta juga ada yang ditangkap itu dari Ahmadiyahnya. Nah, mendampingi Pak Deden berbulan-bulan di pengadilan. Tiap kita mau sidang itu mungkin 4.000-5.000 orang di luar sidang itu. Yang Demo itu di pengadilan negeri Serang itu. Dan itu kita tiap berangkat penuh dengan rasa was-was. Kira-kira kami pulang apa enggak gitu kan kira-kira. Sebagai pengacara gitu. Di ruang sidang tuh penuh sekali dengan massa dicaci maki, diteriakin apa gitu. Iya. Kang Isnur nggak kapok tuh, Kang? Enggak sih. Jadi kalau saya kadang-kadang karena merasa saya membayangkan situasi korban lebih sulit gitu. Saya membayangkan misalnya teman-teman jemaat, saya lupa namanya dulu ya, ada Kang siapa gitu. Saya bayangkan mereka berhari-hari di tengah hutan atau di kantor polsek gitu, dan nggak ada yang menjemput. Dan yang bisa menjemput memang kita. Karena teman-teman jemaat kalau datang setelah jemaat pasti nggak bisa masuk gitu. Cuma kita sebagai tanda kutip lembaga yang dimandatkan oleh undang-undang, saya pengacara, saya LBH, saya punya memang hak untuk menemui klien. Jadi itu akan lebih punya kekuatan gitu. Seperti itu. Masuk ke hutan tuh, Kang? Masuk ke hutan dan kesasar, ke hutan karet, hutan sawit. Salah masuk kan malam-malam. Kita nggak tahu jalannya apa gitu. Saya baru dengar ini ceritanya. Pokoknya pulang-pulang tuh saya dimarahin sama kepala kantor karena mobil tuh rusak semuanya. Carotnya, boljoinnya semua rusak aja. Allah Akbar. Tapi alhamdulillahnya masih dilindungi ya, masih selamat lah kita, masih bisa kembali gitu-gitu. Walaupun ya babak belur juga kayak 3 hari nggak tidur kan. Iya. Dan ya yang lain juga sama, misalnya di Lombok Timur misalnya. Saat semua misalnya konpres gitu ya, mengutuk, tapi pertanyaannya siapa yang nemui korban? Siapa yang menemukan fakta yang sesungguhnya gitu? Siapa yang kemudian bicara atas nama mereka, menyampaikan ke publik bahwa ini yang terjadi? Nah itu seringkali kita memang publik ya hanya bisa mengecam tapi tidak bisa menemui korban, tinggal bersama korban, mendengarkan mereka dan tahu apa kebutuhan mereka gitu. Anak-anak butuhnya hiburan atau apa gitu. Betul. Nah itu semuanya menarik sih, semuanya menarik. Empatinya sangat lega lah kalau Sunda Dan ya. saya menarik juga kadang-kadang saya melihat teman-teman saya yang juga melakukan hal yang sama. Misalnya ada satu kasus ya di Bekasi gitu. Kita ada mau disegel tuh, jadi disegel, diseng gitu. Saya utus pertama tim yang satu gitu, laki-laki nih berangkat, nggak berani, takut. Saya bilang anak yang apa sih takut? Ya takut nanti saya pulang digebugin apa gitu. Saya kirim yang cewek Kiai. Wah itu Pol PP sama polisi dibentak-bentak, sambil hujan besar, polisi mau nyegel, dia teriak-teriak. Dia halangi, dia marahin Pol PP sama polisi. Saya bilang, wah ini nih yang keren saya bilang. Jadi itu tergantung juga, nggak semuanya juga orang bisa masuk berani gitu. Dan saya juga melihat bagaimana kawan-kawan gitu di LBH juga penuh keberanian. Kadang-kadang ada perempuan kecil kayak Aswin, penuh dengan ketenangan tuh Aswin tuh. Waktu kasus di Monas yang diserbu sama FPI kan waktu itu kan, dan kita sidang panjang, saya masih ingat bagaimana saya ketakutan luar biasa. Ini kita mau masuk pengadilan, ini masa. Semua tangan udah tinggal setengah meter kena muka gitu. Sepanjang puluhan meter jalan, 100 meter bahkan. Tapi dia dengan tenang, senyum gitu. Senyum gitu. Tenang banget. Ini ada apa? Sehingga nggak berani mereka mukul kita gitu. Walaupun pukul yang kena pukul saya yang jagain kan gitu kan kira-kira. Allahu Akbar. Masya Allah Pak Kiai, Kang Isnur, ini sebuah perbincangan yang sangat menarik. Mudah-mudahan poin-poin yang tadi telah disampaikan tentunya menjadi khasanah ilmu dan tentunya juga penyemangat kita untuk maju ke depan. Terima kasih banyak Kang Isnur, Pak Kiai atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di masa yang akan datang. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.